وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعبا إن شئت sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan berkat kehadiran kita di majlis ini dimudahkan segala urusan kita. Dimudahkan segala urusan akhirat kita. Dimudahkan seluruh urusan dunia kita. Dijadikan sehat wal afiat. Sehat jasmani kita, sehat juga pikiran-pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Dilapangkan seluas-luasnya hati kita, seluas dunia ini. Amin. Dihilangkan berbagai macam kesumpekan. Amin. Dihilangkan dari berbagai macam kesedihan. Amin. Dan diijabahkan seluruh ribuan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah Ramadan lewat, Syawal lewat, sekarang sudah di Zulhijjah. Semoga yang belum haji bisa haji. Amin yang badar. Amin yang badar. Amin yang badar. Ucapkan amin dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Razzaq. Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh dengan berkah ini, secara langsung kita diajari oleh salah seorang ulama. Ulama itu berasal dari daratan Kalimantan Selatan, namanya Guru Ijai. Beliau mengajarkan kepada kita doa. Mungkin sudah banyak di sini yang menghafal. Apa di antara doanya? Kita tanya dulu, untuk apa doa ini? Doa ini insya Allah untuk melapangkan rezeki kita. Amin. Mempermudah urusan dunia kita. Allahumma ghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ighnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an ma'siyatik. Allahumma ghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id. Jadi doa ini mungkin sudah banyak yang hafal. Iya kan? Khususnya ibu-ibu mungkin. Bapak-bapak juga seperti itu. Itu diajarkan agar kita membacanya setiap selesai sholat fardu. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimun ya Wadud, ighnini bifadlika amman siwaka, wa bi ta'atika an ma'siyatika, wa bi halalika an haram. Dilazimkan. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh dengan berkah ini, kita akan mulai mengkaji kitab-kitab karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
Ada beberapa belas judul kitab di sini. Kitab ini disusun oleh cucunya beliau yang bernama Kiai Haji Isamuddin Hazim, cucu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Kita baca buku ini dalam rangka tabarrukan, karena beliau adalah salah satu seorang ulama, seorang wali min auliya'illahi ta'ala. Di sore hari ini, di antara 17 nama kitab, ini satu kitab cuma sudah terkumpul 17 dari kitab karangan Hadratus Syekh. Kitab ini ada fotonya juga. Kitab ini lama saya cari. Alhamdulillah pas hari raya ketemu kitab ini. Alhamdulillah. Mengapa kitab ini kita perlu baca? Karena sekarang ini terjadi krisis. Orang banyak yang mengaku NU tapi tidak tahu apa itu NU. Banyak yang mengaku NU tapi tidak mengerti siapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini. Bagaimana kira-kira yang diinginkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Seperti apa? Kalau kita memang sudah benar berada di jalan-jalan yang telah diarahkan oleh Hadratus Syekh, alhamdulillahirabbil alamin, untuk mengobati rasa rindu kita kepada Hadratus Syekh. Kalau kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh, berarti kita pun secara tidak langsung telah berguru kepada Hadratus Syekh. Guru-guru kita mengajarkan kepada kita, kalau kita membaca kitab, agar kitab ini ada keluar cahaya-cahayanya, itu sebelum kita membaca, kita membacakan dulu surat Al-Fatihah wabil khusus. Wabil khusus mu'allif, pengarang hadal kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW, annallaha yabyu bi darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa karamatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nama kitab yang kita akan baca itu adalah Adabul Alim wal Muta'allim. Bagaimana etika seorang yang alim dan seorang yang belajar, seorang guru dan seorang murid seperti apa? Seperti apa kira-kira apabila ada seorang guru atau seorang alim itu bertindak dan berbuat? Mbah Hasyim Muhammad Hasyim Al-Asy'ari, Maulana Hadratus Syekh mengajarkan kepada kita bagaimana sih yang diinginkan, bagaimana yang dikehendaki oleh beliau. Beliau mengambil ayat Al-Quran, mengambil hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan di sore hari ini beliau pun hadir bersama kita. Kalau kita mencintai seorang yang soleh, itu insya Allah kita pun akan dibagikan bersama orang soleh. Kalau kita mencintai mereka, insya Allah kita pun amalia kita, hari-hari kita penuh dengan pahala semuanya, penuh dengan amal-amal ibadah. Paling kurang kita harus dalam satu perahu dengan Hadratus Syekh, bukan hanya dalam jam'iyahnya saja, tapi dalam amalia.
Amalia zahir dan amalia batin seperti apa. Ini penting agar kita mendapatkan asrarnya, mendapatkan rahasia-rahasia dari amalia-amalia kita. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu ta'ala qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati beliau, memberkati ilmu beliau sehingga sampai kepada kita dan kita bisa mengamalkan. Sehingga kita pun bisa disatukan, amalia kita dibangkitkan menuju ke dalam surga bersama beliau. Amin. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukadimah ini beliau mengambil hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda, yang cerdas. Rasulullah bersabda, haqqun waladin ala walidihi ayuhsina ismuh wa yuhsinu marda'ahu wa yuhsinu adabahu. Haknya seorang anak kepada orang tuanya. Apa sih kira-kira? Jadi jangan orang tua hanya menuntut haknya, tapi ternyata anak itu punya hak juga kepada orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anaknya itu seperti apa? Jadi jangan asal kawin saja, jangan asal pilih calon saja, jangan asal berumah tangga saja. Mbah Hashim mengajarkan kepada kita agar kita membangun rumah tangga kita dengan ini. Hak, kewajiban seorang tua kepada anaknya seperti apa? Dikatakan di sini, ayuhsina ismu, agar dia memberi nama anaknya yang baru lahir itu dengan nama yang bagus. Jadi jangan asal lagi rame Piala Dunia kasih nama anak Ronaldinho. Ada di sini kemarin orang Semarang suka sekali sama pemain bola yang namanya Karim Benzema. Anaknya lahir dikatakan diberi nama Benzema. Benzema yang di sana itu masya Allah putih bersih, hidungnya panjang tinggi, yang itu. Jadi memperbaiki nama, karena nama itu adalah doa. Jangan asal-asal kasih nama pokoknya. Nama itu setiap kita panggil si anak dengan namanya Muhammad atau dengan namanya Ahmad, dengan namanya Yusuf, itu doa bagi kita. Ini dasar dari ajaran baginda Rasulullah yang diikuti oleh Mbah Hashim Al-Asy'ari seperti itu. Diperbaiki namanya, dibaguskan namanya. Ya, jadi nama itu penting. Banyak sih tradisi kita, katanya kalau mau cari nama anak dulu mbah-mbah yang lalu itu buka Al-Quran. Iya kan? Iya kan? Kalau buka Al-Quran sampai di radhiyallahu ta'ala anhu, kasih nama radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau sampai di kalimat pas kita buka karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nama anaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar, boleh. Cuma ya tidak semuanya juga kita harus ikut. Ya alhamdulillah kalau pas kita buka halaman Al-Quran sampai di kalimat yang bagus, kita ambil itu. Jadi kalau sampai di kalimat yang menceritakan tentang naru jahannam khalidina fiha, tidak ada orang yang mengambil naru jahannam, namanya naru jahannam. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi yang penting adalah agar kita memperbaiki, membaguskan nama si anak.
Ini seakan-akan beliau mendoakan agar semua orang Nahdliyin itu semoga beranak semua, karena sudah langsung nama anak itu, sudah memiliki anak. Kalau belum punya, insya Allah Allah berikan zuriat yang soleh dan soleh. Amin. Berkat Hadratus Syekh. Warsinu marda'ahu. Dan kita mencari ibu yang bakal menyusui, artinya mencari istri, cari istri yang soleh. Yuhsin mardi'ahu. Karena kalau istri yang soleha, yang taat, seorang anak yang baru lahir menyusui dari ibu yang soleha, itu insya Allah bermanfaat sekali untuk pertumbuhan, untuk kehidupan anaknya berikutnya itu. Bagaimana sih caranya seorang istri yang soleha? Itu sambil dia menyusui anaknya, sebelum dia menyusui, mungkin sebelum dia melahirkan anaknya, sudah didengarkan anaknya itu dengan bacaan Al-Quran. Dia sudah jadi perempuan yang ahli Quran, ahli zikir, ahli istighfar, ahli salawat. Jangan salahkan kalau banyak anak-anak sekarang ini ahli dangdutan. Karena di waktu ibunya hamil besar, hobinya nonton Indosiar yang dangdut-dangdut itu. Ayo. Jadi pengaruh sekali. Jangan disalahkan anaknya kalau anaknya itu lahirnya langsung pintar menyanyi, tidak pintar mengaji lagi. Ini masalah. Ya. Jadi wahsi mardi'ahu harus kita pilih betul-betul. Betul-betul memilih calon pendamping hidup. Ada suatu cerita yang namanya, cerita ini sering mungkin kita dengar. Seorang yang sedang berjalan melewati kebun buah-buahan. Pas dia lewat di pohon kebun-kebun buah-buahan itu, dia lapar. Kemudian dia saking laparnya dia langsung makan. Setelah agak sedikit kenyang, dia kaget. Ya Allah, ternyata buah yang saya makan tadi itu bukan punya saya, punyanya orang lain. Langsung dia masuk ke kebun, dia cari siapa pemilik kebun ini. Berjumpa dengan orang penjaga kebun. Setelah itu dia bertanya, di mana orang pemilik kebun ini? Sedangkan kebun itu pun berkata, ada, tapi agak jauh dari sini. Langsung dia pergi, bilang, ayo sekarang kalau perlu kita berjumpa cepat-cepat. Saya ingin agar apa yang saya makan dari buah ini bisa menjadi halal. Jadi orang makan, tiba-tiba dia sadar bukan miliknya itu, dia ingin berjumpa dengan si pemilik kebun itu. Sampai di tempat si pemilik kebun, masuk ke dalam rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk. Si pemilik kebun itu bertanya, wahai fulan, untuk apa engkau datang ke sini? Dia bilang, saya datang ke sini untuk meminta agar apa yang saya telah makan dari buah-buahan yang ada di kebun tadi halal. Maka si pemilik kebun itu pun berkata dalam hati, subhanallah, di zaman sekarang ini kok masih ada orang yang datang jauh-jauh minta dihalalkan apa yang dia telah makan. Ini langka apa langka? Kalau perlu punya orang makan satu, mau makan semua, mau dihabisin semuanya. Tapi dia berhati-hati. Si pemilik kebun ini pun heran, luar biasa orang ini. Langsung dia mengatakan, saya akan menghalalkan apa yang saudara makan tadi dari hasil kebun saya itu, dengan syarat. Apa syaratnya? Engkau harus menikah dengan putriku. Oh, anak muda dapat tawaran
nikah dengan putri juragan buah, juragan kebun yang punya kebun buah. Mau enggak? Semua orang pasti bilang mau. Tapi si juragan atau si pemilik kebun ini berkata, tapi sebelum engkau kawin dengan putriku, engkau harus tahu dulu bagaimana keadaan putri saya. Bagaimana keadaannya, seperti apa rupanya, bentuknya seperti apa. Jangan kawin seperti mengambil kucing dalam karung, tidak tahu apa-apa langsung kawin saja. Setelah kawin baru kacau balau, tidak tahu apa yang terjadi. Jadi harus check and recheck dululah kita ini. Jangan hanya sekedar kenal di HP. Ya kalau foto di HP itu Masya Allah, orang yang tidak mancung menjadi, orang yang tidak putih menjadi, orang yang tidak mulus menjadi. Pokoknya yang orang nenek-nenek pun kalau di HP itu Masya Allah jadi mudah kembali pokoknya. Luar biasa. Ini zaman-zaman now kata orang. Zaman-zaman yang sangat canggih. Tidak perlu pesawat, bisa cantik kalau dalam HP. Subhanallah. Apa yang dikatakan? Ada syarat. Kalau putri saya ini adalah orangnya buta, orangnya tuli, putriku itu bisu. Subhanallah. Sudah buta, tuli, bisu lagi. Sudah buta, tuli, bisu, dan orangnya cacat. Subhanallah. Langsung anak muda tadi itu mulai berpikir ulang. Gimana nih? Berat sekali. Ada istri buta, tuli, bisu, cacat. Tapi karena keinginannya agar hajatnya itu tercapai, dikabulkan, agar sesuatu yang tadi dimakan itu mau dihalalkan oleh yang punya kebun. Alhamdulillah, si anak muda tadi itu setelah dia berpikir, dikatakan, iya, saya siap menikah dengan putri Tuhan. Subhanallah. Kalau kita sudah tahu buta, kenapa kita mau? Sudah tahu tuli, tidak mau. Sudah tahu bisu, kita tidak mau. Apalagi seperti itu. Pada hari-harinya sudah banyak orang, terus itu acara, segala macam acara, sampai ke ijab kabul. Qabil tu tazwiji hawa nikah bil mahril mazkur, selesai. Jadilah suami istri. Sebelum masuk ke kamar, sang pengantin pria ini memberi salam. Assalamualaikum. Mungkin dengan harapan, walaupun si perempuan ini menjawab, tapi mungkin tidak terdengar jawaban salam tadi. Tapi ternyata apa? Setelah diberikan Assalamualaikum, ada suara perempuan yang menjawab Assalamualaikum salam. Tambah kaget ini orangnya. Loh, tadi bilangnya kok dia tidak bisa berbicara. Tapi kenapa kok saya beri salam? Ada suara jawaban dari seorang wanita tadi. Subhanallah. Dia masuk. Dia lihat, ternyata kok istrinya ini bisa melihat. Kalau bisa jawab salam, berarti istrinya ini pun tidak tuli, mendengar. Setelah dilihat, Masya Allah, seperti bidadari di bulan purnama yang turun dari kayangan, bisa berjalan sehat walafiat. Ternyata tidak cacat si istri orang ini. Langsung dia berkata, agak sedikit protes. Dia bilang, kemarin menurut informasi dari bapakmu, dari ayahmu, engkau adalah seorang wanita yang buta, wanita yang tuli, wanita yang bisu, yang cacat. Apa yang terjadi sebenarnya kepada ayahmu itu? Dijawab oleh wanita yang solehah. Apa jawabannya? Iya, memang benar. Mataku ini buta.
karena mataku ini tidak pernah aku gunakan untuk maksiat kepada yang menciptakan mata ini. Subhanallah. Subhanallah. Aku pembisu karena lisanku itu tidak pernah aku gunakan untuk menfitnah, menggibah, mengadu domba, menceritakan keaibannya orang. Aku hanya gunakan untuk baca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah. Begitu juga dengan telingaku, aku tidak pernah menggunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Begitu juga aku ini dikatakan cacat karena aku tidak pernah menggunakan kakiku untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Subhanallah. Wanita ternyata wanita yang soleha. Setelah terjadi dialog seperti itu, seperti manusia di malam-malam pertama, alhamdulillah mereka menjalankan ibadah sunnah. Lahirlah beberapa bulan, 9 bulan, 10 hari, melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini menjadi seorang ulama besar. Ulama besar, alim, pendiri mazhab fikih yang pertama, yaitu Imam Abi Hanifah. Dari hasil perkawinan yang tidak disengaja jodohnya datang seperti itu, dari hasil ayahnya mencari agar makanan yang dimakannya itu menjadi halal, maka keluarlah anak yang soleh menjadi ulama besar. Jadi semua ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari makanan. Ya. Kapan kira-kira orang bisa jadi waras kalau makanannya itu haram? Kapan orang itu bisa jadi ahli Quran kalau makanannya itu haram, hasil pencuri, hasil korupsi? Tidak pernah akan jadi waras. Uang hasil korupsi digunakan untuk berhaji, bukan jadi haji yang mabrur namanya, hajian, pak hajian ya, seperti itu. Jadi jangan pernah kita mengharap kalau masih banyak orang-orang yang korupsi yang membagi-bagi duit, malah dia itu bagi-bagi racun, menyebarluaskan virus. Dalam satu pemerintahan yang korup, jangan kita harapkan ada pejabat-pejabat yang memikirkan nasib umat, nasib rakyat. Walaupun rakyat sudah kena banjir, sudah rob, rupanya sudah tinggal separuh tanah, biarkan saja, yang penting kita dan bolo-bolo kita selamat, senang, seperti itu. Jadi sesuatu yang halal inilah fondasi untuk membangun negara kita yang kita cintai. Harus dari yang halal. Jadi setelah memberi nama yang bagus, mencari istri atau suami yang soleh dan soleha, karena istri itu adalah madrasah, al-ummu madrasah. Ibu itu adalah madrasah. Kalau ibunya ahli Al-Quran, insya Allah anaknya ahli Al-Quran. Ibunya ahli zikir, anaknya ahli zikir. Ibunya ahli salat malam, insya Allah anaknya jadi ahli salat malam. Kalau ibunya bisa baca kitab, anaknya bisa baca buku, bisa baca kitab juga. Jadi al-madrasah itu ada di rumah kita masing-masing. Ibu lah, istri lah, sebagai madrasah. Penting sekali. Wa yuhsinu adabahu. Dan kita sebagai orang tua harus berusaha memperbaiki akhlaknya anak-anak kita. An Hasan, an Abil Hasan, an Jaddil Hasan, inna al-ahsan al-hasan al-khuluqul hasan. An Hasan, dari Sayyidina Hasan, an Abil Hasan, dari Imam Ali bin Abi Thalib, an Jaddil Hasan, dari Rasulullah SAW bersabda, inna al-ahsan al-hasan al-khuluqul hasan.
Sebaik-baiknya perangai itu adalah akhlak yang baik. Ini yang terjadi di mana-mana. Kenapa sih? Sekarang ini semakin gampang orang menghujat, semakin gampang orang saling caci maki, saling menghina, saling merendahkan. Ini karena kekurangan akhlak, tidak bersandar kepada akhlak-akhlak yang diterapkan oleh baginda Rasulullah. Dari Ibn Sirin radhiyallahu ta'ala anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Hadis ini dari Ibn Sirin mengatakan dulu kita ini lebih mengutamakan untuk belajar adab sebagaimana kita belajar ilmu. Jadi sebelum orang itu berilmu, beradab dulu. Itu yang harus dikedepankan. Adab kepada manusia dan adab kepada Rabbul Alamin. Dan dari Wan Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu qala in kana rijal la yahudu fi adab nafsihi sinin thumma sinin. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallam huwal mizan al-akbar. Jadi adab itu adalah timbangan yang sangat besar sekali. Adab itu bersumber langsung kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, beliau itu bukan hanya seorang nabi, tapi beliau itu pun sebelum menjadi nabi, beliau adalah seorang anak muda yang ahli dalam perdagangan, selalu jujur. Beliau pun seorang nabi, beliau pun itu ahli dalam urusan negara. Beliau itu sangatlah sempurna. Wa qala Ruwaybin radhiyallahu ta'ala anhu ya bunayya ij'al ilmuka milhan wa adabuka daqiqa. Wahai anakku, jadikanlah ilmumu itu seperti garam dan adabmu itu tepungnya. Jadi orang yang punya ilmu itu seperti orang punya garam dan adab itu tepungnya. Jadi enak, yang namanya roti itu enak. Berkata Ibnu Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Kami ini sedikit dari adab itu lebih baik daripada banyak ilmu. Jadi adab yang banyak akan mengalahi orang yang punya ilmu yang banyak. Ilmu sedikit tapi beradab, subhanallah. Ilmu sedikit tapi amalia ibadahnya itu tinggi sekali, subhanallah. Wakila Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu kaifa syahwatuka lil adab faqala isma' bil harfin min quyudil a'dha'i anna laha isma'an tatana'ama bihi. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang adab. Kata Imam Syafi'i, apabila aku mendengar satu huruf, maka huruf yang aku dengar itulah itu yang akan mengikat tubuh saya itu. Tubuh diikat dengan ilmu. Jadi kalau dia mau bergerak itu hati-hati, bersikap hati-hati, berperilaku hati-hati. Ditanya, wa qila wa kaifa talabuka lahu? Qala talabul mar'u mudillatun waladaha wa laysa laha ghairu. Bagaimana sih cara Imam Syafi'i ini di dalam menuntut ilmu, mencari ilmu? Itu Imam Syafi'i mengatakan, saya ini dalam mencari ilmu itu betul-betul bagaikan seorang anak kecil kehilangan ibunya. Bagaimana tuh? Anak kecil yang berjalan di tengah hutan, ibunya hilang tiba-tiba, dicari. Ini seperti itu juga orang dalam serius mencari ilmu, menuntut ilmu. Dan ini ajaran dari Hadratus Syekh
agar kita pun mencari ilmu betul-betul, karena dengan ilmulah bermanfaat. Karena menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur, terus menerus. Yang namanya talibul ilm terus menerus, tidak harus masuk ke bangku-bangku universitas, harus kuliah, tidak. Di majelis-majelis ta'lim pun itu adalah ada ilmunya, ilmu sekalian dengan prakteknya, dengan amalnya. Kalau bagi tauhid yujabul iman, tauhid itu bisa menjadi tauhid karena iman. Wajib beriman baru bertauhid. Beriman dulu baru bertauhid. Bagaimana kita mau bertauhid kalau kita tidak percaya, tidak beriman? Faman la imana lahu la tauhidan lahu. Orang yang tidak beriman itu berarti tidak ada tauhidnya, percuma. Wal iman yujabu syariah, dan setelah kita beriman yujabu syariah, wajib bersyariah, menjalankan ajaran-ajaran agama, itu syariah, hukum-hukum syariah. Faman la syari'a lahu la imana lahu wa la tauhidan lahu. Dan siapa yang tidak bersyariat, dia tidak ada imannya dan tidak ada tauhidnya. Wa syari'atu jadul adab, dan syariat itu pun perlu adab, mementingkan adab, penting adab. Faman la adaba lahu, kata Hadratus Syekh, faman la adaba lahu, dan siapa tidak ada etikanya, tidak ada adabnya, wala iman lahu, dan tidak ada imannya, wala tauhidan lahu. Jadi etika itu di atas segala-galanya, adab itu di atas segala-galanya. Wala mabalagha turbatul adab ila hadhihi martabatin wa kanat madarika. Jadi adab itu berada di atas segala-galanya. Bab awal, bab yang pertama, fadlul ilmi min wal ulama wa fadlul ta'limahi wa ta'allumahu. Jadi kelebihan keutamaan ilmu dan para ulama. Seakan-akan Hadratus Syekh ingin menjadikan kita ini seorang yang berilmu dan menjadi seorang yang alim. Kalau pada sore hari ini pun kita belum sempat, insya Allah anak kita jadi orang alim, cucu-cucu kita menjadi orang yang alim, karena mendapatkan doa dari Hadratus Syekh. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau ingin diangkat derajat kita, setiap ada majelis kita datang untuk niat lillahi ta'ala menuntut ilmu, insya Allah akan ditambah ilmu kita. Kalau kita benar-benar menuntut ilmu, insya Allah amalnya kita pun akan bertambah. Al ilmu, berkata ulama, al ilmu khasyah. Ilmu itu takut. Ilmu itu adalah rasa takut di dalam hati. Ada orang yang bilang banyak ilmunya tapi tidak ada rasa khasyah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi derajat, ya, tingkatan-tingkatan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, darajatul ulama fawqal mu'minina bi sab'ati darajah.
Selisih tingkatan antara seorang mukmin dengan seorang ulama itu 700 tingkat. Di antara tingkat satu dengan tingkat yang lain itu perjalanan 500 tahun, khamsami am. Berapa jauhnya tangga itu, sangat luar biasa derajat. Qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Fabada Allah Ta'ala bi nafsihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi bagi mereka orang-orang yang bersaksi kepada Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan para malaikatnya. Allah bersumpah bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan memuji dirinya serta dipuji oleh para malaikat. Dan wathuluthu bi ahli ilm, dan para penuntut ilmu. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi ulama ini yang pada akhir-akhir ini lagi didamba-dambakan. Ya, didamba-dambakan menjadi pemimpin, insya Allah bisa tercapai. Amin. Ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Kita ingin, mereka ingin, dan Allah pun punya kehendak. Jadi jangan terlalu ngotot, ya. Semua kita serahkan kepada Allah, mana yang terbaik, insya Allah. Al-ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang saleh. Dalam ayat ini dikatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah makhluk Allah yang paling baik. Jadi beriman, amal soleh, dua ini saja. Ulaika hum khairul bariyah, kata Allah. Bukan kata siapa-siapanya, kata Allah. Kita beriman, beramal soleh, ini gampang diucapkan, cuma prakteknya agak berat, perlu istiqomah, perlu jawab. Khairul bariyah ini menjadi makhluk Allah yang paling baik. Amanu wa amilus sholihah. Tidak perlu orang menilai kita orang soleh, orang baik, orang yang taat, tidak perlu. Yang penting kita menjalankannya itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Khairul bariyah. Sampai kepada ayat dzalika liman khasyya rabbah, mereka itulah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Walladzina yakhshawna Allaha humul khairul bariyah fayantajidul ulama hum khairul bariyah. Orang-orang yang takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang terbaik. Fayantajidul ulama hum khairul bariyah, maka di situ predikat seorang ulama itulah yang manusia yang terbaik. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak para ulama. Insya Allah mereka orang-orang yang terbaik, yang tidak memikirkan hanya urusan pribadinya, urusan golongannya, urusan partainya, tapi memikirkan urusan nasib umat dari dunia sampai ke akhirat. Jadi bukan cuma hanya memikirkan bagaimana ekonomi umat, tapi coba dipikirkan bagaimana keadaan ibadahnya umat, sholatnya umat, kenakalannya umat, maksiatnya umat ini bagaimana. Umat ini kalau ada yang jual khamar masih minum khamar. Umat ini kalau disiapkan wanita-wanita pelacur masih berzina. Bagaimana kita untuk memberantas perzinahan? Itu tugas para ulama dan tugas para
umarok. Kalau nggak ada niat seperti itu, buat apa ganti ini, ganti itu, pemilih ini, pemilu itu, pilkada, tapi maksiat tidak bisa disentuh. Ini masalah. Tapi kalau apabila dia adalah seorang ulama atau dekat dengan ulama membawa pengaruh yang baik, insya Allah bisa berjalan. Memikirkan nasib umat bukan hanya nasib di dunia saja sebenarnya. Nasib rakyat di akhirat seperti apa kira-kira? Ini yang jarang dipikirkan. Karena nasib rakyat nanti di akhirat tidak pernah dipikirkan, maka keadaannya bukan semakin tenang, malah semakin susah untuk diatur. Karena apa? Karena tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda-tanda kata Rasulullah, apabila di satu umat itu ada beberapa hal, maka umat tersebut wajib untuk mendapatkan bala. Di antaranya itu seseorang ditakuti karena hartanya, disegani karena kedudukannya, dihormati seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Maka sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Wa hasbuka hadhihi darajah majalan wa fakhran. Sekali lagi Mbah Hasim atau Hadratus Syekh mengajarkan kepada kita. Di sini beliau mengatakan al-ulama, dia mengambil hadis dari Rasulullah. Ulama itu warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu wakilnya Nabi. Tinggi sekali ulama itu. Ulama itu bisa menjadi tinggi kalau dia betul-betul ulama. Bisa menjadi rendah kalau dia merendahkan diri kepada kekuasaan dunia itu. Jadi di sini tetap ulama warathatul anbiya, ulama yang seperti apa? Ulama yang membawa kepada kebaikan. Wa ghaiyatul ilmi al-amal. Karena apa? Dikatakan di sini karena tujuan dari ilmu itu apa sih? Kita belajar, kita mendengar, kita hadir majelis ta'lim, majelis zikir untuk apa? Tujuannya adalah ghayatul ilmi al-amal bihi, untuk mengamalkan apa yang kita sudah tahu. Itu yang membedakan antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Dia mengamalkan apa yang dia tahu. Dia tahu samarah wa faidatul umur, karena itu adalah buah dari ilmu adalah amal. Wa faidatul umur, dan manfaat dari umur. Wazalul akhirah, ini manfaat umur, ada manfaatnya. Dan zadul akhirah, bekal untuk akhirat. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasim Al-Asy'ari mengajarkan kepada kita ini untuk apa? Walaupun beliau sudah meninggal dunia, tetap beliau ini seakan-akan hidup dengan 90 juta atau 100 juta kira-kira yang pengikut beliau di Indonesia. Hidup tidak pernah mati. Hidup dengan apanya? Dengan ilmunya yang beliau warisi kepada para ulama, sehingga sampai kepada kita di sore hari ini. Subhanallah, berkah umurnya, berkah waktunya, berkah hartanya, berkah pemikirannya, sampai wazadul akhirah, sampai ke akhirat. Subhanallah. Faman zafara barun sa'ida wa man fatahu khair. Walama zukira anhu Rasulullah SAW rajulan ahadu wa abidan wal akhar alim.
Jadi di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ada dua orang, yang satu dia ahli ibadah, yang satu dia ahli ilmu, punya ilmu. Maka Rasulullah mengatakan, al-fadlul alim al-abid kafadli ala adnakum. Kelebihan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu seperti saya, kata Rasulullah, dengan umatku. Jauh selisihnya. Jadi orang yang alim itu menduduki kedudukan para nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Kalau ditanya, aina tazhabun, kita mau kemana sekarang? Jawabnya, mau ke surga. Ilal jannah. Karena terlalu banyak jalan-jalan yang menuju ke ilan nar, ke neraka. Terlalu banyak. Dan rata-rata orang lebih cenderung, lebih suka apabila ada jalan-jalan menuju ke neraka tanpa dia sadari, dia ikuti dengan riang gembira, dengan senang. Kita minta kepada Allah agar jalan-jalan ke surga dibuka oleh Allah lewat hadir majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir itu, insyaallah. Jadi, tariqul ilal jannah. Rasulullah bilang juga, Rasulullah bersabda, talabul faridah, wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Wa talibul ilm istaghfar lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Jadi seorang yang menuntut ilmu seperti kita yang sedang duduk di majelis ini, di atas kepala kita ada malaikat yang berminta ampun kepada Allah lalu kita diampuni. Ada ikan-ikan yang tidak tahu berapa juta jumlah ikan di dasar laut sana pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita pun diampuni. Jadi inilah yang bisa kita baca dari kumpulan tulisan karangan Mursyid Hadratus Syekh Kiai Hasim Muhammad Hasim Al-Ash'ari, agar bisa membawa kepada kita manfaat di dunia wa dunyana, dan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang telah beliau ajarkan kepada kita pada sore hari. Amin 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 ya rabbal alamin. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa dunyana. Allahumma rabbi shrah li sudurana wa yassir umurana wa farrij humumana ya mufarrijal humum ya hayy ya qayyum. Ya mufarrijal humum ya hayy ya qayyum. Ya mufarrijal humum ya hayy ya qayyum. Farij hammana farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina warzuqna birrahum wa anfa'hum wafiqhum li ta'atika wa ridaka warzuqna birrahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar.
وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بدل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بدل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب